Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari komunikasi politik. Dan saya akan menjawab soal dari nomor 7 hingga nomor 11. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 7 yang itu adalah mengapa dalam berpolitik diperlukan kegiatan melobi? Apa bentuk kegiatan melobi itu? Melobi menurut saya adalah suatu aktivitas komunikasi yang baik dan sopan santun dalam berkata, yang dilakukan oleh seorang politikus atau pejabat tinggi negara, atau juga pemimpin. Bentuknya seperti pertemuan resmi maupun tidak resmi yang dilakukan pejabat atau petinggi-petinggi negara untuk melakukan melobi dalam perpolitikan. Nah, di samping itu, melobi itu sangat penting karena dapat menambah relasi, juga keinginan dari seorang pejabat yang dimana dititipkan amanah oleh rakyat, dia dapat memperjuangkan aspirasi tersebut sehingga apa tujuan dari rakyat dapat tercapai. Kemudian soal nomor 2, yaitu politik adalah tujuan, tindakan dari Aristoteles. Tindakan yang tidak hanya tepat tetapi juga untuk kebaikan bersama. Apa itu tindakan politik? Apa contohnya? Tindakan politik menurut Aristoteles yaitu usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Contohnya seperti kegiatan melobi tadi yang saya sudah jelaskan pada soal nomor 1, dan itu adalah salah satu tindakan politik. Kemudian soal selanjutnya yaitu kegiatan promosi produk politik umumnya dikenal dalam bentuk iklan politik atau political advertising. Apa yang Anda ketahui tentang iklan politik? Yang saya ketahui tentang iklan politik adalah sebuah alat yang untuk digunakan mengkampanyekan diri, yang isi di dalamnya berupa jargon-jargon yang dia punya, tujuan yang untuk supaya orang-orang mengenali bahwa sosok tersebut seperti apa yang dia katakan. Kemudian soal nomor 4, atau ini bisa dibilang soal nomor 10. Mengapa perlu merawat ketokohan atau kredibilitas daya tarik kekuasaan dan lembaga pendukung jika seseorang kandidat ingin terpilih? Karena jelas. Jawabannya adalah karena jelas. Seorang politikus atau orang yang ingin dipilih atau orang yang mau masuk ke dalam dunia politik, dia otomatis harus menjaga partainya. Dalam arti kata sebuah marwah yang dalam bahasa istilah lain politikus itu disebut kapal. Kapal itu untuk mengangkut si calon tersebut ke tempat yang dia inginkan. Dalam arti kata si calon ingin dipilih sebagai pejabat menggunakan sebuah kapal partai politik untuk mencapai tujuan, yang dimana si politikus tersebut sudah mengantongi pesan atau janji dia sebagai calon. Pesan dan janji dia sebagai calon tersebut itulah yang bakal memengaruhi nantinya terhadap ketokohannya. Jika dia melanggar janji, akan mengganggu ketokohan politik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab nomor 11. Pencitraan adalah kegiatan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang menjadi lebih baik atau lebih buruk di mata publik. Dapat juga membuat seseorang terlihat baik, bisa juga terlihat buruk di mata publik. Terlihat berarti bukan realitas yang sebenarnya, tapi buatan untuk tujuan tertentu. Di sini bisa muncul kesan menipu. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah merasa tertipu dengan penampilan dan omongan saja? Bagaimana cara membedakan antara pencitraan dan kenyataan sebenarnya? Ya, menurut saya sah-sah aja orang melakukan pencitraan.
Bahkan sekarang pencitraan bisa disebut dengan namanya gimmick. Dan gimmick ini hanya untuk mendapatkan simpati tetapi bukan empati. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah saya pernah tertipu? Sampai saat ini saya merasa belum pernah tertipu, dikarenakan saya sangat sulit untuk membedakan mana yang fakta dan mana juga yang fuck you. Dalam arti kata lain, orang salah tetapi dia bisa terlihat bahwa dirinya itu benar. Tetapi bahkan tak jarang ada juga orang yang benar tetapi dia malah diam. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.